telah hadir alhamdulillah pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Arya Prananando. Nah, ini beliau ini Masya Allah ya, seorang dokter mengambil fakultas kedokteran ya di Nanjing. Bacanya Nanjing apa Nanjing ini, Dok ya? Nanjing aja, Nanjing. Nanjing ya, Nanjing Medical University di Tiongkok. Wah, Masya Allah, nah, ini luar biasa. Kemudian, nah ini S2-nya beliau mengambil jurusan tradisional Chinese medicine. Nah, ini saya lebih suka menyebut beliau spesialis di TCM. Nah, ini beliau mengambil spesialis TCM di mana ini, Dok? Di Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang luar biasa, yang akan memberikan sharing ilmu beliau untuk kita, ya, yaitu tentang diagnosa. Karena diagnosa itu penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi untuk teman-teman yang hatra terutama ya, karena sesuai PMK kita tidak diperkenankan untuk menggunakan alat-alat medis. Maka ini adalah salah satu poin penting teman-teman ya, salah satu cara alternatif. Kalau saya bilang ini bukan alternatif juga sih, ini sesuatu yang luar biasa, mendiagnosa melalui perabaan, kemudian penglihatan ya, dan lain sebagainya. Ini nanti akan disampaikan oleh beliau. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada beliau. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Dok. Terima kasih kepada ini teman-teman dari lembaga pelatihan apa namanya, saya lupa, entar saya lihat dulu. BMA, Dok. Ya, BMA ya, BMA. Nah, ya soalnya ada nama-nama lain tuh, BSM apa banyak banget. BMA ya, BMA Azayusi ya. Saya juga belum ini salam kenal juga dari saya, Gus Rizal. Ya, salam kenal nih. Salam kenal. Ya, bagus sekali ya kita bisa walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, tapi tetap ada semangat belajar, ya, menuntut ilmu, ya, walaupun dengan segala keterbatasan, ya, tidak bisa bertatap muka, ya, tapi minimal kita bisa bertatap layar. Ya, saling bertatap layar, ya, kita bisa, ya, memang kita belajar teori-teorinya, ya, praktek juga sebaiknya ya, walaupun bisa dengan video, cuma memang kalau untuk praktek sih bagusnya memang harus bertemu langsung ya, soal bagi apa ya, untuk melihat ya nanti tekniknya benar apa enggak, ya kan, pegangnya, cara pegang gimana, lain-lain, cara periksanya benar apa enggak. Ya, tetap kita harus ketika pasien datang tuh harus kita periksa benar-benar ya pasiennya ya, jadi kita masih tetap tahu dia ini kenapa datang ke tempat kita, ya, kenapa kita, pokoknya seakan-akan tuh kita, pasien tuh datang ke tempat itu seakan-akan tuh dia datang ke dokter ya, atau seorang praktisi ya. Jadi jangan anggap tuh kitanya kita ini semua praktisi ya kan, apa namanya, udahlah, apa, nggak usah terlalu apa namanya ketat-ketat amat lah ya, nggak bisa gitu ya. Kita harus menganggap diri kita tuh benar-benar tuh seorang praktisi yang berusaha ya menyembuhkan si pasien ini sampai ya sembuh, istilah begitu ya, sampai sembuh ya. Jadi bukan hanya dia datang hanya untuk ya apa namanya enakan aja gitu, enakan ya, tapi kita juga harus membuat si pasien ini nih bisa lebih sehat ya hidupnya. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Misalnya mungkin dia akan mendapat pemahaman baru dari kita ya, setelah kita jelaskan. Ya kita juga mesti tanya ya, maksudnya misalnya dia sakit apa nih, ya, sakit pinggang misalnya kan, ya, kita tanya ya kan, apa riwayatnya sakit pinggang sejak kapan ya, segala macam, sakitnya kalau kapan ya kan, lalu riwayat kebiasaan hidupnya segala macam ya kan. Dari situ nanti kita lakukan pemeriksaan lain-lain ya. Dari situ kita akan bisa yang memperkirakan atau menentukan
oh ini kemungkinan besar nih pasien ini dia sakit pinggang nih gara-gara ini. Juga bisa berikan saran-saran ya yang bisa meningkatkan kualitas hidup si pasien tersebut, ya kan. Jadi supaya dia sakit pinggangnya, ya dia tahu penyebabnya. Ya, jadi ketika dia tahu penyebabnya, maka dia akan bisa akan berusaha menghindari penyebabnya itu kan, ya kan. Nah, sehingga sakit pinggangnya akan berangsur-angsur juga akan membaik ya, tanpa perlu tidak perlu kambuh lagi gitu kan. Jadi nggak akan kambuh-kambuhan lagi ya, karena dia tahu penyebabnya. Jadi ini sebenarnya penting nih, apa namanya, ini emang banyak emang pasien tuh banyak tuh yang sakitnya ringan ya, mungkin seperti kayak cuma pegel-pegel lah dibilangnya ya, atau kayak saraf kejepit ya, tapi sebenarnya itu tuh bukan cuma loh, pengalaman saya ya, pengalaman saya tuh bukan cuma, bisa digedein sih. Nah, so kalau saya lihat ya pasien-pasien yang istilahnya, kalau kita bilang ya, kalau kita anggap oh cuma pegel-pegel aja gitu ya, atau cuma saraf kejepit, oh cuma sakit pinggang, oh cuma sakit leher. Kalau dari pengalaman saya tuh pasien-pasien yang sakit-sakit otot seperti itu, sakit otot dan sendi ya, itu masalahnya bukan cuma di situ. Ya, sebenarnya mereka punya masalah yang lebih dalam ya, kalau bisa dibilang ya, lebih dalam. Nah, ini sebagai awal ya, ketika pasien datang nih, kita gimana periksanya nih. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ya nggak usah khawatir ya, maksudnya tadi dibilang sebagai pengobat tradisional ya, kita istilahnya dibatasi ya, tidak boleh pakai alat-alat kedokteran ya, kayak stetoskop lah atau tensimeter lah segala macam. Sebenarnya memang nggak perlu ya, maksudnya itu misalnya kita dibolehin pakai alat-alat itu pun mau buat apa ya, misalnya kita dibolehin pakai stetoskop misalnya, terus stetoskop mau diapain, mau kita taruh di dadanya apa di punggungnya gitu, dengerin detak jantung apa nafas, terus kalau udah dengerin mau ngapain ya kan, apa terus kita mendiagnosa gitu, oh nih ibu ada suara ininya apa, ini detak jantungnya namanya nggak teratur, terus kita mau ngapain gitu kan, nggak ada gitu, nggak ada bisa kita lakukan dengan itu memang aneh ke dokter. Atau misalnya kita pakai tensimeter ya kan, misalnya ya kita cek tensinya tinggi ya kan, terus mau apa gitu ya, tensinya tinggi ya, apa kita kasih obat medis gitu ya, obat penurun tekanan darah tinggi kan, nggak juga ya kan, nggak juga, itu apa ranahnya dokter ya. Kalau obat tradisional ya, kita punya cara-cara ya, dan kita memiliki cara pemeriksaan yang berbeda ya. Jadi contohnya begini, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah belajar akupuntur ya, atau herbal. Ada nggak pernah belajar herbal penurun tekanan darah tinggi secara TCM loh ya, secara Chinese medicine? Ada nggak herbal golongan penurun tekanan darah tinggi ya? Kalau ada, saya pengen tahu tuh di buku apa tuh ya. Itu nggak ada ya, secara TCM tuh nggak ada herbal golongan penurun tekanan darah tinggi, ada ya. Apalagi herbal golongan penurun gula darah ya, atau herbal anti diabetes ya, secara TCM itu nggak ada ya. Atau akupuntur penurun tekanan darah tinggi, nggak ada ya. Titik akupuntur penurun gula darah, penurun diabetes, nggak ada ya, nggak ada. Boleh dibaca, dicari-cari tuh di buku-buku TCM ya, di buku-buku Chinese medicine ya, pengobatan Chinese medicine itu nggak ada ya, herbal penurun tekanan darah, herbal penurun kolesterol, nggak ada ya. Nggak ada tuh, yang ada ya, kalau yang pernah belajar ya, yang ada kan herbal ya, pembersih panas ya, pembersih panas di organ jantung misalnya ya kan, atau organ tonik, apa penguat qi ya, penguat qi limpa ya, atau organ apa penguat yin atau penguat yang ya kan, ada kayak kalau herbal penguat yin ada ya kan, herbal penghilang panas di
jantung ada, ya kan? Atau akupuntur, ya akupuntur untuk apa namanya melancarkan chi liver ada, ya. Jadi, nah itu harus kita bisa bedakan, ya harus kita bisa bedakan. Jadi nggak masalah, ya nggak pakai untuk eksos, soalnya itu nggak, memang kita nggak pakai, ya kita nggak pakai itu, ya nggak pakai itu. Ya, yang kita pakai adalah cara pemeriksaan secara TCM, ya secara pemeriksaan secara Chinese medicine, ya. Apa saja cara Chinese medicine? Nah, tadi sudah ada disebutkan sedikit ya tadi dari moderator. Jadi ada 4 teknik, ya, yang kalau dalam bahasa Mandarin tuh disebut sebagai Wang Wen Wen Jie, ya, cara pemeriksaan TCM. Jadi ini dari zaman dulu nih, ya, dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu, ya, sampai sekarang, ya, para praktisi, para tabib-tabib zaman dulu, ya, sampai sekarang, ya, praktisi TCM, semuanya selalu memakai 4 cara ini, ya, nggak ada yang berubah, ya, dan masih efektif ya sekarang, ya, masih efektif, ya. Wang Wen Wen Jie. Ini memang bahasa Mandarin tuh, ini kan kalau yang pernah belajar Mandarin, ya, Mandarin tuh dia punya 4 nada, ya. empat nada, ya. Ada nadanya ke atas, nadanya ke bawah, nadanya datar. Jadi walaupun dia sama-sama wen, ya, tapi ini wennya nih beda nada, ya, beda nada jadi beda arti. Ya, satu ini wennya nadanya kedua, ya, kalau bisa dibilang nadanya keempat. Ya, nanti belajar aja kalau belajar Mandarin tuh, tanya sama lausenya, ya, sama gurunya. Yang tuh wen nada kedua atau wen nada keempat. Ini artinya beda. Yang pertama Wang, ya, Wang ini artinya ini adalah pengamatan, ya, atau mengamati, ya, atau melihat, ya, melihat. Nah, melihat apa aja akan kita amati, ya, pengamatan dilakukan terhadap tubuh pasien secara keseluruhan, ya, itu mencakup kesadaran si pasien, jiwanya, warna wajahnya, ya, perawakannya, sikap postur, lidah, ya, jari-jari tangan, ya, sendi-sendi, panca indera, mata, hidung, lubang, telinga, segala macam, ya. Lalu bisa juga tanya juga ininya, ya, warna urinnya, warna BAB-nya gimana, dan lain-lain. Lalu yang kedua, wen yang kedua nih, itu adalah wen mendengar, ya, mendengar dan membaui, ya. Jadi kita mesti dengar, ya, nih pasien nih dia cara ngomongnya gimana, ya, lesu kah, ya, atau semangat kah, ya, apa kalau misalnya dia ada batuk, kita dengerin batuknya gimana, ya, batuknya keras, kenceng, atau lemah, ya, atau batuknya berdahak apa kering, ya, kita denger, ya. Atau mungkin ada suara-suara yang lain, ya, mungkin waktu dia ngomong ada suara-suara dahak kah, ya, segala macam. Atau ketika kita menggerakkan sendi-sendinya, ya, tangan, kaki, pinggang, segala macam, apa ada suara apa kretek-kretek atau apa, ada apa gitu, ya. Ya, itu kita mesti periksa, ya, kita mesti amati, ya, kita mesti amati. Membaui, ya, kita mencium, ya, apakah pasien tersebut ada bau-bau yang kurang sedap, ya, ada bau apa misalnya, ya, mungkin bau nafasnya atau bau yang lainnya. Nah, soal kalau ada bau kurang sedap berarti ada sesuatu yang kurang beres biasanya. Wen yang ketiga, yang kedua adalah wen, ya, wen bertanya, ya, bertanya, ya, atau wawancara lah kalau dibilang, ya. Jadi menanyakan keluhan si pasien, ya. Jadi kita mesti tanya juga, ya, si pasien kenapa nih datang ke tempat praktek kita, ya, klinik kita tanya, ya, apa saja pertanyaan yang mesti kita tanya. Nah, dengan kita bertanya, ya, maka kita akan dapat mengetahui gejala penyakit pasien dengan lebih baik, ya, perkembangan penyakitnya, terapi apa saja yang pernah dicoba, ya, kehidupan keluarganya gimana, lingkungannya, riwayat penyakitnya yang dahulu, ya. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan diferensiasi sindromnya,
ya untuk membedakan gejala utama dan gejala ikutan. Waktu menandakan gejala dirasakan sekarang harus teliti, harus memahami makna klinis dari berbagai gejala yang ada. Ya, isi tanya ada yang merangkumnya ke dalam 10 poin yang berikut. Kita harus menjadi terapis yang baik ya. Harus menjadi terapis yang baik, kita mesti mendengarkan keluhan pasien tuh dengan baik, ya dengan baik. Jadi jangan cuma itu doang. Apa sakit mana? Pinggang. Oh ya langsung tiduran. Ya nggak gitu ya. Jadi kita, ya ibu duduk dulu. Ya ibu, ya selamat datang ya gitu ya. Nah terus, nah itu keluhannya apa nih? Ya kan? Oh saya sakit pinggangnya udah berapa lama? Ya kan udah berapa lama? Terus sakitnya biasanya kalau ngapain ya? Atau kalau habis jongkok kah? Ya atau habis bangun tidur kah? Ya kan? Terus tanya juga ya sejak kapan? Ya oh sejak 1 bulan lalu ya atau mungkin sejak 1 tahun lalu, ya kan. Terus tanya ya apakah pernah jatuh kah atau pernah apa atau kenapa ya. Terus apakah sudah pernah berobat apa saja. Nah itu kita juga mesti tahu, ya kan. Sudah pernah berobat apa saja ya. Kalau saya pernah ke dokter misalnya, pernah di ronsen ya kan, dicek misalnya kan, ya kita juga boleh tanya ya. Nah misalnya mungkin ada yang teman-teman sini yang praktisi atau yang dokter atau yang pernah belajar ya, cara baca hasil pemeriksaan dokter ya, lab boleh juga dilihat ya, oh mana itu hasil ronsennya ya. Kadang-kadang dia mungkin bawa ya kan, jadi kita bisa tahu juga ya kondisi tulangnya gimana. C ini adalah perabaan ya, terutama perabaan nadi ya. Perabaan nadi ini adalah bukan teknik yang khusus ya, teknik khusus yang merupakan menjadi ciri khas dari ilmu Chinese medicine ya, ilmu TCM. Jadi nggak ada ilmu pengobatan lain yang memakai perabaan nadi sebagai cara pemeriksaannya ya, hanya ilmu pengobatan TCM yang memakai perabaan nadi. Nah jadi dari zaman dulu sampai sekarang ya, perabaan nadi masih menjadi suatu teknik utama ya dalam melakukan pemeriksaan ya, yang istilahnya melengkapi dari 3 pemeriksaan sebelumnya. Jadi si perabaan nadi ini adalah dia melengkapi ya, menyempurnakan pemeriksaan sebelumnya. Jadi kalau tanpa perabaan nadi, istilahnya kita nggak lengkap melakukan pemeriksaannya. Jadi mungkin ya hanya ya mungkin 80-70% ya. Tapi kalau dari pengalaman saya ya, termasuk ya beberapa ya guru-guru saya juga, ya, beliau mengatakan apa perabaan nadi ini mencakup 80% ya, bahkan 90% dari pemeriksaan ya. Jadi yang 3 ini mungkin hanya mencakup, kita hanya bisa tahu keadaan sebenarnya mungkin cuma 10% katanya ya. Jadi C ini yang lebih apa namanya besar ininya ya. Dan setelah saya praktek ya saya sempat menemukan juga ya, ternyata memang tanpa perabaan nadi ya 3 ini nih memang kurang lengkap ya. Jadi pernah tuh ya, jadi ada satu kasus di mana nih si pasien ini nggak cerita lengkap ya, atau nggak cerita jujur ya. Jadi ini kita mesti waspada juga ya, kita lagi sebagai praktisi ya. Ini kadang-kadang pasien tuh dia suka nggak cerita lengkap ya, bahkan kadang-kadang ada yang menutup-nutupi gitu, dia nggak mau cerita ya. Jadi ada satu pasien nih, dia datang ya, saya tanya apa ibu sakit apa, biasa dok, pegel-pegel nih leher pinggang katanya gitu kan. Nah kalau kita cuma sampai di situ doang ya, dia bilang oh pegel-pegel biasa ya di leher pinggang, itu apa yang kita lakukan? Oh ya udah langsung deh saya cucian ya bu ya lehernya pinggangnya ya terserah sih ya, mungkin beres persoalan, tapi itu ya istilah tidak menyelesaikan ya. Jadi setelah saya periksa ya, saya tanya lagi, yakin ibu nggak ada keluhan lain atau BAB semuanya gimana? Ya biasa-biasa aja katanya gitu kan, biasa-biasa aja ya kan. Lalu setelah
Saya periksa ya, saya lidahnya, saya cek nadinya, kaget saya ya, kaget bener-bener. Masa cuma pegel-pegel doang? Ini lidah dan nadinya hancur begitu ya, kalau bilang ya hancur ya, hancur. Ya saya cek, lalu saya bilang ke si ibu ini, ya, Bu ini parah loh, saya bilang ini parah loh Bu, ini Bu bener nih nggak ada sakit yang keluhan lain nih. Ini saya bilang parah nih organnya, saya bilang. Baru dia kaget tuh, ya, baru dia cerita. Ya ternyata tuh dia udah bolak-balik ke rumah sakit udah berapa kali nggak tahu deh, ya bertahun-tahun tuh. Ya dia ada apa jantungnya bermasalah tuh ya, ada pembesaran jantung, ya udah pasang ring, ya bukan macam-macam deh penyakitnya ya. Jadi dia sampai bosen itu bolak-balik ke dokter, cerita lagi ngulang, ya udah tahunan ya bolak-balik ke rumah sakit kan, capek ceritanya panjang ya. Jadi dia udah malas cerita ya, jadi dia datang ke kita gitu ya, dia cuma ya nggak ada harapan kita untuk menyembuhkan dia gitu ya. Jadi dia cuma bilang ya sakit-sakit apa pegel-pegel aja gitu ya, nggak ada harapan apa dari kita tuh, dia nggak mengharapkan kita bisa menyembuhkan dia. Tapi setelah saya periksa hancur gitu ya, dia baru cerita dia udah bolak-balik rumah sakit jantung segala macam ya. Jadi dari situ ya saya nggak apa namanya ya cucen istilahnya ya, saya periksa ya. Nah ini kayaknya masih bisa sih, maksudnya kita cucen ya untuk meringankan gejala ya bolehlah ya, meringankan apa namanya kaku-kaku dia. Cuma yang jadi masalah utamanya ya si organ dalamnya itu yang sudah istilahnya sudah babak belur gitu ya. Nah itu mesti kita beresin ya, mesti kita beresin. Nah jadi raba nadi ini wajib sebaiknya dilatih. Jadi kita kalau secara TCM ya, kita meraba nadi ini ada, kita raba dua apa namanya, dua tangan ya, dua tangan kiri sama tangan kanan di sini ya. Ini nggak kelihatan nih, ini apa ini jempol ya. Jadi ini apa namanya, pergelangan tangan ya, pergelangan tangan ya. Ini di bawahnya nih, nah, ini namanya nih titik cun, ini kuan di bawahnya, lalu titik ce ya, cun kuan ce ya, cun kuan ce ya di sebelah kiri, cun kuan ce sebelah kanan ya. Ini masing-masing lokasi ini ya, lokasi cun kuan ce di kiri dan kanan ini masing-masing menandakan atau merepresentasikan fungsi dari organ dalam ya. Nah ini ya kiri ya, ini jempol ya, ini jempol, ini pergelangan tangan ya. Tadi di bawahnya persis ya, bawah pergelangan tangan persis ini titik cun, apa lokasi cun, ini kuan, ini ce ya, ini kiri, ini kanan juga sama ya, cun kuan ce. Jadi ini masing-masing lokasi ini menentukan fungsi dari organ dalam kita. Ya, yang pertama nih kalau yang kanan ya, yang lokasi yang cun yang di atas nih, ini paru-paru. Kuan nih yang di kedua ini limpa. Yang terakhir yang ce ini mingmen atau ginjal kanan ya, ginjal yang. Yang kiri ya cun yang atas nih jantung. Kalau yang kedua nih kuan, nih liver atau hati. Yang ketiga nih ce, yang bawah ini ginjal kiri atau ginjal yin. Ya mungkin itu ya sebagai apa namanya dasar-dasar yang mungkin nanti bisa kita harus praktekkan, apa namanya, lakukan ini ya, kalau saran saya ya. Jadi istilahnya si pasien itu pun juga memahami ya, istilahnya tubuhnya dia ya, apa yang terjadi dengan tubuhnya, kenapa dia bisa sakit pinggang, kenapa dia bisa sakit leher ya kan. Nah kita bisa berikan yaitu saran-saran ya, oke kalau ada yang bisa akupuntur atau mungkin ada yang bisa kasih herbal ya, itu akan lebih membantu lagi ya. Jadi bukan cuma cucian doang, tapi bisa ditambah-tambah yang lain seperti itu. Nah atau mungkin ya kita cucian, kita bisa nambahin titik-titik di apa yang lain ya, titik-titik akupunturnya kita juga cucian ya, mungkin juga akan lebih bagus ya ketika kita bisa mengetahui
ya kondisi pasien kita yang sebenarnya, ya jadi akan lebih bagus ya. Dan juga ini akan menambah ini juga ya, menambah jam terbang kita juga. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, ini sangat ya. Yang jelas sangat bingung. Ya karena memang kalau untuk masalah diagnosis ini tidak bisa dan tidak mungkin ya sejam 2 jam harus diulang-ulang dan seterusnya. Bahkan salah satu guru besar kami ya, guru besar kita semua, Dokter Ki, itu yang di mana, yang di Eropa ya, beliau itu untuk urusan nadi sama lidah aja sampai 30-50 tahun kita masih belum mampu. Ya luar biasa. Ya kalau ibu-ibu mungkin pernah, nah saya gambarkan aja ini, pernah nonton filmnya Janggem dulu, nah, itu seperti itu. Ya jadi di mana saat si Janggem ini meraba nadi, ya permaisuri ketahuan, oh ini ternyata ada bayinya kembar, tapi meninggal semua di dalam, padahal tabib yang lain tidak bisa. Nah itu tadi skill ya, skill juga sering-sering diasah ya, dan memang tidak mungkin sehari 2 hari, tapi ini adalah sebuah solusi kebutuhan kita, terutama bagi hatra yang tidak boleh menggunakan alat tensi, tidak boleh menggunakan jarum, tidak boleh menggunakan, intinya tidak boleh menggunakan alat-alat kedokteran. Nah insya Allah untuk masalah diagnosa ya sambil jalan, sebelum UKOM insya Allah di tempat kami akan diadakan lagi ya, mungkin nanti sehari atau 2 hari ada pembinaan, kita juga belajar itu karena itu juga termasuk penilaian ya. Kemudian nanti mungkin di lain kesempatan saya juga mungkin nanti minta bantuannya dokter lagi untuk khusus mengisi tentang diagnosa baik itu online maupun offline. Pertanyaan dari saya aja nih dok, ini berarti kalau kita melihat dari urutan ya, tadi ada Wang Wen ya, itu harus dilakukan semua. Nah, kalau cuman ini kita sering ya, mungkin saudara atau teman ngeluh, ini kok saya nggak enak badan, sakit. Oke, kita foto lidah aja, dari sana kita diagnosa, apakah itu sudah masuk kategori dibolehkan dan itu real, kita bisa memberikan, oh kamu sakit ini, oh kamu sindromnya seperti ini, kamu lebih baik saya kasih sambiloto, mungkin kamu saya kasih jahe dan sebagainya. Ini sudah di penekanan apa bagaimana dok? Apakah memang harus ketemu lagi untuk kita melakukan Cunguance ini tadi? Ya bagus nih pertanyaannya. Ya ini emang sering ditanyakan ya, apalagi di situasi pandemi ini ya. Jadi kadang-kadang pasien tuh ya takut ya ketemu langsung ya kan, jadi bisa nggak ya cuma dari foto aja gitu ya, atau video call ya. Tadi ya seperti saya bilang, saya sih biasanya saya terima ya kalau pasien-pasien itu sudah pernah ketemu saya ya, sudah pernah saya periksa langsung ya. Nah itu boleh deh, jadi minimal saya udah tahu nih kondisi dia ya kan, orang kayak gimana, nadinya gimana ya, mungkin dia lagi pergi atau lagi apa gitu ya, dia kendala. Nah itu saya masih boleh lah, karena saya tahu orangnya kayak apa ya kan, kondisi organ dalamnya seperti apa saya tahu, saya pernah periksa. Tapi kalau untuk yang orang-orang baru yang saya nggak kenal ya itu biasanya saya nggak terima tuh ya, walaupun pakai video call atau pakai apa, soalnya nggak pernah periksa langsung ya. Kalau saya lihat hanya lihat tebak-tebak itu ya, saya takutnya ya kalau benar sih syukur ya, kalau salah kan kasihan juga. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau saya biasa menjelaskannya begini, lidah itu kan tadi seperti saya bilang ya, lidah itu tuh peta ya, seperti peta organ dalam tubuh kita. Jadi seperti kita ngelihat Google Map deh ya, kita lihat Google Map, kita tahu nih peta, kita tahu nih, oh nih merah artinya macet ya, kalau di sini ada macet ya kan, oh di sini ada banjir ya kan, oh di sini ada kecelakaan ya kan, ya, kita bisa tahu itu ya, oh di sini jelek, sini jelek ya kan, berarti kita masih menghindari ini ya. Tapi cuma sekedar itu doang, tapi kita nggak tahu macetnya seberapa parah ya, atau banjirnya seberapa parah ya, atau kecelakaan seberapa parah, kita nggak tahu ya, soalnya di peta cuma merah doang gitu ya. Nah nadinya itu kita kayak lihat langsung macetnya seberapa parah nih, oh ternyata macetnya panjang juga ya, maksudnya nggak jalan gitu ya, atau ternyata macetnya masih jalan-jalan dikit gitu ya, atau kita cek nadinya, oh ternyata banjirnya nih
masih bisa dilewati lah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau lihat lidah doang ya cuma lihat peta aja, kita tahu oh ini ada macet, oh ini ada jelek. Cuma kita kurang bisa memeriksa seberapa parah itu kita buat ya kalau hanya bisa dari nabinya. Seperti itu. Berarti include dok ya, harus semua ya ini ya. Iya. Siap.